Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada video ini kita akan melanjutkan pertemuan 9 dengan temanya itu adalah tentang cara regulasi kosmetik dan kosmetika obat ya. Ini slide-nya Ibu ambil dari BPOM-nya langsung ya, slide yang ada di Google. Disampaikan ini pada acara Ibu nggak tahu di mana nih, tapi di Semarang ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk info tentang regulasi dari kosmetik dan kosmetika obat. Oke, untuk regulasi kosmetika dan kosmetika obat ini merupakan program prioritas pemerintah, di mana poinnya itu adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, yaitu antara lainnya adalah dalam hal pendidikan, kesehatan, dan juga lapangan kerja, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional dengan cara pembangunan dan modernisasi pasar internasional serta peningkatan iptek. Artinya di sini adalah pemanfaatan bahan alam, bagaimana teknologi pembuatannya untuk menghasilkan suatu produk yang punya nilai jual secara internasional. Yang ketujuh adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Dalam hal ini adalah sektor pangan, untuk energi, dan juga keuangan. Untuk di kosmetik sumbernya ya, kenapa di sini pangan yang di bold itu adalah sumbernya kita dapat menggunakan kosmetik dan kosmetika obat itu dari bahan alam. Oke, mungkin kita lanjut saja beberapa poin penting saja di sini. Nah, yang tentu saja yang paling penting itu tentang regulasinya. Ini adalah regulasi-regulasi untuk kosmetika dan juga kosmetika obat. Bisa masing-masing dilihat, dan sekali lagi saran Ibu adalah di-download, dicari dan kemudian di-download, dilihat sendiri regulasi tersebut, spesifiknya menjelaskan tentang apa ya. Oke, kemudian ini yang kosmetiknya tadi bisa dilihat saja mungkin untuk ininya. Jadi izin produksi kosmetika ini dari Permenkes tahun 2010 tentang izin produksi kosmetika. Industri kosmetika yang akan membuat kosmetik harus memiliki izin produksi. Izin produksi industri kosmetik dibedakan menjadi dua golongan. Ada golongan A dan golongan B. Bedanya apa? Kalau golongan A dapat memproduksi semua jenis kosmetika. Golongan B hanya memproduksi jenis tertentu saja dengan menggunakan teknologi sederhana. Nah, ranahnya untuk di Pekanbaru sendiri itu sudah ada satu industri golongan B ya. Apa namanya, Ibu lupa industrinya, Sri Tanjung ya, untuk industri Sri Tanjung. Jadi pada PKL tahun lalu mahasiswa D3 itu mendapat kesempatan untuk PKL di industri tersebut. Industrinya masih masuk ke dalam golongan B. Kenapa? Karena teknologinya masih sederhana. Ibaratnya adalah rintisan ini ya. Nanti setelah yang lebih modern, semua perlengkapannya lebih memadai, baru dia bisa ke golongan A. Untuk izin produksinya itu berlaku 5 tahun, sama seperti di CPOB juga ya. Oke, kemudian persyaratan industri kosmetika golongan A, memiliki apoteker sebagai penanggung jawab, memiliki fasilitas produksi sesuai dengan produk yang akan dibuat, memproduksi semua bentuk dan jenis sediaan, memiliki fasilitas laboratorium, dan wajib menerapkan CPKB ya. Kalau untuk golongan A, penanggung jawabnya itu wajib apoteker. Sedangkan golongan B, penanggung jawabnya sekurang-kurangnya tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggung jawab. Artinya boleh TTK. Dan alhamdulillah untuk yang di industri Sri Tanjung itu penanggung jawabnya adalah alumni dari Stifar.
Kemudian memiliki fasilitas produksi dengan teknologi sederhana sesuai produk yang akan dibuat, dilarang memproduksi kosmetika sediaan bayi, mengandung bahan antiseptik. Jadi banyak batasan-batasannya dibanding dengan yang A. Kalau A itu bebas semua jenisnya dan juga bahan yang digunakannya. Oke. Nah, ini bentuk dan jenis sediaan yang dapat diproduksi industri kosmetika golongan B ya. Pewangi badan, parfum ya, kolon, minyak rambut, pembersih kulit muka, penyegar kulit muka, astringen, penyegar kulit. Kalau cairan kentalnya bisa sabun mandi, minyak mandi, perawatan kaki ya. Dan untuk yang di industri Sri Tanjung itu konsumennya adalah lebih ke salon-salon perawatan kecantikan ya, karena produk-produknya juga lebih ditujukan ke perawatan kecantikan tubuh ya. Oke, ini ada beberapa sumber-sumbernya. Maksudnya bentuk sediaan yang bisa diproduksi oleh industri kosmetika golongan B. Nah, ini sistem pengawasan kosmetika. Nanti melalui suatu notifikasi kosmetik ke Badan POM yang keluarlah nomor notifikasinya. Oke, nanti kita akan lihat pada peraturan dari si BPOM-nya sendiri. Oke, ini adalah alur perizinan izin produksi kosmetik. Pemohon mengajukan izinnya kepada Dirjen yang ditebuskan kepada Kepala Badan, Kepala Dinas, dan Kepala Balai setempat ya. Direktorat Jenderal, ini Dirjen apa ya? Nanti ada Dirjen khususnya obat dan makanan atau apa gitu ya. Jadi Dirjen itu secara garis besarnya saja, nanti ada pembagian beberapa dirjennya lagi, nanti coba dicek ini maksudnya ke dirjen mana. Ketahuannya lebih jelasnya itu adalah kalau kita buka lihat di undang-undangnya ini langsung ya. Yang akan diverifikasi, dilanjutkan masukkan syarat administratifnya ke Dinas Kesehatan, kemudian juga ke Balai POM untuk pemenuhan CPKB-nya ya. Jadi yang akan mengeluarkan CPKB, mengecek aspek-aspeknya itu adalah si BPOM. Jika lengkap semuanya akan dikeluarkan rekomendasi ke Dirjen lagi. Kemudian jika analisisnya juga sudah sesuai, juga akan dilakukan rekomendasi, berarti dua ya, oleh Dinkes dan oleh BPOM akan mengeluarkan rekomendasi, mengirimkan kepada Dirjen pernyataan apakah dia disetujui, ditunda, ataupun ditolak untuk izinnya. Jadi ada 3 kondisi, disetujui, ditunda, berarti masih ada yang kurang yang harus dilengkapi, ataupun ditolak, artinya masih ada yang belum sesuai dan wajib diperbaharui terlebih dahulu agar dia dapat disetujui izinnya. Oke, ini bentuk dari sediaan industri kosmetika ya. Persyaratan kosmetika beredar. Kosmetika terdaftar atau namanya itu ternotifikasi, memenuhi persyaratan teknis kosmetika, ini yang di CPKB tadi ya. Memiliki dokumen induk pembuatan atau produksinya, diproduksi pada sarana yang sudah menerapkan CPKB. Kosmetika impor masuk sesuai ketentuan pemasukan kosmetika. Nah, ini untuk yang kosmetika secara impor. Nah, ini persyaratan teknisnya berdasarkan PRK BPOM tahun 2010 tentang persyaratan teknis kosmetika. Harus memenuhi keamanan, mutu, penandaan, sampai persyaratan dari klaimnya. Klaim itu maksudnya dia digunakan sebagai apa, di bagian mana dari tubuh, misalnya seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut saja. Bahan untuk kosmetika. Bahan yang diperbolehkan digunakan dalam kosmetika dengan pembatasan dan persyaratan penggunaan. Bahan pewarna yang diperbolehkan dalam kosmetika. Bahan pengawet yang diperbolehkan dalam kosmetika. Bahan tabir surya. Kemudian bahan yang juga ada bahan-bahan yang dilarang. Semuanya bisa kelihatan ini adalah di keputusan Kepala Badan POM tahun 2011. Ini adalah contoh bahan yang sebelumnya diizinkan, sekarang sudah dilarang. Artinya sudah ada temuan-temuan yang menyatakan bahwa bahan-bahan ini yang dulunya aman, sekarang sudah menimbulkan kondisi yang berbahaya, sehingga dilaranglah digunakan. Penandaan dan klaim. Penandaan itu berisi keterangan mengenai kosmetika secara lengkap, objektif, dan tidak menyesatkan. Paling sedikit, suatu penandaan kosmetik itu mengandung nama kosmetiknya, kemanfaatan atau kegunaan,
cara penggunaan, komposisi, nama dan negara produsen, nama dan alamat lengkap dari pemohon notifikasi, urutan batch, ukuran isi atau berat bersih, tanggal kadaluarsa, nomor notifikasinya, peringatan atau perhatian dan keterangan lain jika dipersyaratkan. Lebih kurang itu juga sama dengan si obat modern ya. Apa saja penandaannya untuk di kemasan ini yang harus dicantumkan. Untuk klaim berdasarkan bahan yang digunakan, hasil pengujian, data pendukung yang dapat diterima secara ilmiah. Klaim tidak boleh berisi pernyataan seolah-olah sebagai obat. Yang namanya kosmetik ya, hanya untuk memperbaiki, memperindah gitu ya, tidak digunakan, tidak dapat untuk mengatasi suatu penyakit ya, sehingga itu dinyatakan seolah-olah dia dapat mengobati. Untuk klaim kosmetika tidak boleh seperti itu. Untuk promosi dan iklan yang tidak boleh ya, ini seolah-olah sebagai obat, rekomendasi lab, instansi pemerintah, organisasi, ibaratnya ini adalah reviewnya gitu ya dari organisasi, dari instansi pemerintah ataupun dinas kesehatan, instansi kesehatan, itu tidak diperbolehkan menggunakan peragaan tenaga kesehatan atau yang mirip dengan itu, seolah-olah dapat mempengaruhi fungsi fisiologis dan atau metabolisme tubuh. Ini lebih kurang sama dengan yang secara dia dapat digunakan sebagai obat tadi. Obat dan kosmetik berdasarkan UU tahun 2009 nomor 36 itu tentang kesehatan termasuk dalam sediaan farmasi. Ini masuk ke persyaratan sediaan farmasi, mungkin bisa dilihat saja. Legalitas produk untuk obat dibuat oleh industri farmasi yang memiliki izin dari Kementerian Kesehatan terdaftar di Badan POM, nomor izin edar. Kosmetika dibuat oleh industri kosmetik yang memiliki izin dari Kementerian Kesehatan terdaftar di Badan POM dan memiliki nomor notifikasi izin edarnya. Juga ada sanksi dan pelanggaran untuk yang tidak memenuhi persyaratannya. Oke, ini adalah contoh produk kosmetika tanpa izin edar di suatu klinik kecantikan. Contoh pelanggaran klinik kosmetik membuat dan meracik kosmetik dalam jumlah yang banyak ya. Artinya untuk yang peracikan di klinik itu tidak diperbolehkan diproduksi yang secara massal. Oke, cara cek produk terdaftar di Badan POM melalui HP Android ya. POM sudah memberikan fasilitas untuk kita bisa cek ini produknya legal atau tidak ya. Ini untuk di Android ya, bisa cek di Play Store, ambil BPOM atau pom.go.id, pilih data produk terregistrasi, klik pasang atau install, diinstal dulu ya, tunggu beberapa saat lalu dibuka. Dan cara cek produk terdaftarnya, ini muncul tampilannya adalah seperti ini ya. Silakan pilih kategori pencarian dan masukkan kata kunci pencarian dari data produk yang akan dicari. Klik nomor registrasi, kemudian pilih salah satu pilihannya jika ada nomor registrasinya ya. Nah, ini adalah caranya untuk mengecek keaslian dari si produknya. Juga bisa dicek klik ya, cek kemasannya, cek label, cek izin edar, dan cek kedaluarsa dari suatu produk obat ataupun kosmetika. Oke, kita lanjutkan. Ini di salah satu web memberikan informasi tentang izin edar kosmetika. Setiap kosmetika yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar berupa notifikasi dari Kepala Badan POM. Prosedur dan tata cara pengajuan notifikasi kosmetika tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor sekian tahun 2010 tentang kriteria dan tata cara pengajuan notifikasi kosmetika. Prosedur notifikasi kosmetika dilakukan secara online melalui http://notifkos.bpom.go.id. Bagaimana alurnya ini nanti bisa kita klik saja di notifkosnya ya. Oke, ini adalah websitenya ya.
Ini kita bisa lihat daftar produknya. Oke. Oke, kita ambil yang prosedur ya. Prosedur. Nah, kita bisa dilihat di sini untuk alur pendaftaran badan usaha, alur pemohon notifikasi kosmetik, juga leaflet dari notifikasi kosmetiknya. Ya, akan kita lihat satu persatu itu adalah alur notifikasi dari suatu kosmetik. Oke, ini adalah alur notifikasi dari suatu kosmetik melalui websitenya tadi ya, di mana pemohon itu akan melengkapi template notifikasi online-nya, berarti ada isian online, kemudian dikirim, datanya diverifikasi, dan akan diberi username atau password untuk bisa login ya. Oke, masa kerjanya itu adalah lebih kurang untuk industri kosmetika 7 hari kerja, untuk importir itu lebih kurang 14 hari kerja. Ini adalah alur prosedur notifikasinya. Pemohon melengkapi formulir notifikasi online, formulirnya dikirimkan, surat perintah bayar. Jadi akan ada pembayaran bukan pajak terlebih dahulu, kemudian setelah dilakukan pembayaran baru didapatkan nomor induk, nomor ID dari si produknya. Diverifikasi template dan formulanya, kemudian baru diberikan nomor notifikasi atau memerlukan konfirmasi lebih lanjut ataupun penolakan. Artinya keputusannya apakah dia sudah sesuai semua sehingga baru sudah bisa diberikan nomor notifikasi atau memerlukan konfirmasi lebih lanjut ataupun ditolak. Oke, ini alur pendaftaran badan usaha yang ini. Yang baru ya. Kalau yang tadi yang perpindahan ya. Ini alurnya bisa dilihat semuanya di web notif cost-nya tadi, bagaimana alur untuk proses pendaftaran badan usaha barunya. Kemudian sini di bagian informasi, di bagian prosedurnya kita bisa lihat seluruh kelengkapan atau tata cara untuk bisa mendapatkan nomor izin edarnya.